Kedatangan Jokowi di Belanda disambut pengunjuk rasa pro Papua Merdeka. Kedatangan Jokowi di Belanda disambut pengunjuk rasa pro Papua Merdeka, RMS dan kelompok yang menuntut rekonsiliasi tragedi 1965. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Belanda adalah lawatannya ke Eropa disambut unjuk rasa dari dua kubu berbeda saat ini yang menghadiri pertemuan bisnis dengan pengusaha-pengusaha Belanda. Di dalam Hotel Kroes pinggir pantai Scheveningen, Den Haag, pengunjuk rasa berjumlah sekitar 100 orang lebih telah menunggunya di lapangan hotel di balik barikade pengamanan dan penjagaan ketat polisi Belanda. Di sebelah kanan tampak pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera merah putih. Mereka merupakan warga Indonesia pendukung Presiden Jokowi di Belanda. Dengan semangat, sekelompok orang tersebut menyanyikan yel-yel mendukung Jokowi dan melantunkan lagu Perjuangan Indonesia, sebagaimana dilaporkan wartawan Indonesia di Den Haag, Rika Theo. Di sebelahnya, kontras berdiri para aktivis, pelajar, dan eksil yang menyuarakan tuntutan rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran. Tak satu pun dari kami para eksil diundang dalam pertemuan masyarakat dengan Presiden kemarin, padahal beberapa dari kami mendaftar tapi undangan tak datang. Maka lewat aksi ini kami menyatakan aksi kami, kata Sungkono. Para eksil ini bergabung dalam Perhimpunan Persaudaraan Indonesia bertekad menyampaikan surat terbuka kepada Presiden hari ini. Simposium di Jakarta positif karena korban bisa ngomong, tapi lebih penting pelaksanaannya kalau pemerintah tak mau minta maaf. Itu melangkangkan impunitas. Rekonsiliasi itu harus jelas siapa pelaku dan korban. Sementara itu, di barisan paling kiri, sekelompok orang lain mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan dan bendera Papua Merdeka. Kelompok ini menuntut agar Jokowi menegakkan hak asasi manusia. Di Maluku dan Papua, uniknya tak terlihat satupun anak muda di antara para pendemo di barisan ini, ternyata lantaran antisipasi keamanan dari pemerintah Belanda. Hanya yang 60 tahun ke atas yang boleh masuk di sana. Itu politik Belanda. Mereka takut terjadi sesuatu lagi, padahal kami punya pikiran sekarang demonstrasi modern, bukan lempar batu seperti dulu lagi, kata Ferry. Alhasil, para anak muda pun harus menggelar aksi sendiri tepat di seberang Hotel Karhaus dengan penjagaan ketat dari polisi Belanda. Seorang ibu yang membawa bendera Papua Merdeka dengan kesal harus melepaskan bendera dari kongkatnya. Akhirnya, seorang pendemo lain membawa bulu untuk memasang bendera sehingga ia pun memperbolehkan masuk. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Belanda ini merupakan rangkaian dari lawatan keempat negara di Eropa. Sebelumnya, Jokowi berkunjung ke Jerman, Inggris, dan Belgia. Mengenal New York Agreement, perjanjian yang menuai kecaman dari mahasiswa Papua. Keributan antara mahasiswa Papua dan masyarakat Malang bermula dari para mahasiswa Papua yang bersatu dalam aliansi mahasiswa Papua hendak melakukan aksi damai di Balai Kota Malang, mengecam penandatangan perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962. Dalam perjalanan menuju Balai Kota Malang, terjadi adu mulut antara mahasiswa Papua dan masyarakat Malang yang berujung pada aksi saling lempar batu yang kemudian dilerai oleh kepolisian. Apa itu New York Agreement? New York Agreement adalah sebuah perjanjian yang diperaksasai oleh Amerika Serikat di New York tahun 1962 untuk pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dan Belanda ke Indonesia. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah sebuah langkah politik yang mengejutkan penjajah. Pasalnya, Belanda diharuskan mengangkat kaki dari bumi Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Belanda tidak melepas Papua Barat dan juga merupakan daerah kekuasaannya. Tindakan ini juga merupakan salah satu bentuk untuk cara Belanda tidak mengakui kedaulatan negara. Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda adalah konferensi penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dan mengakui publik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan juga berdaulat, termasuk perjanjian penyerangan Nugini Belanda atau Papua Barat yang dilakukan secepatnya. Akan tetapi, sampai dengan tahun 1961, penyerahan Nugini Belanda tidak kelar-kelar. Masih terjadi tarik ulur oleh pihak Belanda.
Menurut Belanda, Dogi di Belanda atau Netherlands New Guinea bukanlah bagian dari kesatuan wilayah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu alasan Belanda tidak menyerang atau menyerahkan Papua adalah orang-orang asli Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk itu, Belanda hanya ingin menjadikan Papua Barat sebagai sebuah negara di bawah kerajaan Belanda. Mereka menginginkan kemerdekaan untuk Papua Barat, oleh karena itu dibentuk sebuah komite nasional termasuk tokoh-tokoh Papua. Komite Nasional HAI ini kemudian menentukan Papua Barat sebagai nama negara, HAI Tanah Aku Papua sebagai lagu kebangsaan dan bendera. Kemudian pada 1 Desember 1961 terjadi deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Sebagaimana rencana Belanda yang menjadikan Papua Barat di bawah komando kerajaan, pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat, bendera Belanda dan bendera bintang kejora dikibarkan secara bersamaan. Rupanya, deklarasi kemerdekaan Papua Barat ini bukan sesuai rahasia bagi dunia karena disiarkan oleh radio Belanda. Tujuannya adalah jika Belanda masih bersikeras maka akan ada aneksasi yang dilakukan oleh Indonesia. Segala cara dilakukan oleh Amerika dan Soviet untuk merebutkan hati orang Indonesia. John Kennedy yang menjabat sebagai Presiden Amerika pada waktu itu melihat situasi Indonesia sedang berambisi memiliki Papua Barat. Ia tidak kehabisan akal. Ia menawarkan bantuan kepada Soekarno untuk menyelesaikan sengketa Papua Barat. Untuk mencapai ambisi 15 Agustus 1962 dalam agenda Majelis Umum PBB, Amerika Serikat berperan sebagai mediator dalam penyerahan New Guinea Belanda. Menurut orang Papua, New York Agreement adalah perjanjian ilegal yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda serta Amerika. Selain itu, kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Desember 1961 diakui secara de facto dan de jure sebagai sebuah negara merdeka. Karena itulah, Aliansi Mahasiswa Papua sering melakukan aksi damai mengecam keras New York Agreement dan menuntut Amerika Serikat sebagai biang kerok dari perjanjian yang menurut mereka ilegal. Akan tetapi akan lebih indah jika keindahan negara kesatuan Republik Indonesia tetap dijaga. NKRI harga mati. Warga Papua demo di depan Mabes TNI AD, protes insiden Surabaya. Sejumlah warga Papua melakukan demonstrasi di depan Mabes TNI AD. Mereka sempat dihalau personel kepolisian dan TNI, tapi aksi tetap berjalan. Memantau suasana demo di depan Mabes TNI AD, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, mereka awalnya menyampaikan orasi di depan pintu masuk Monas. Setelah itu massa mendesak berdemo di depan Mabes TNI AD, namun mereka dihalau polisi. Sejumlah personel Brimob dan Sabara membentuk brigade mengelilingi massa Papua itu. Namun brigade polisi bisa ditembus massa, lalu massa juga dihalau personel. Massa kemudian lari ke Mendagri sambil meneriakkan tuntutan aksi. Mereka berteriak dalam bahasa Papua. Saat ini massa masih menyampaikan orasi di depan Kemendagri. Mereka tampak memenuhi jalan, sedangkan lalu lintas dari arah Mabes TNI AD yang mengarahkan ke Istana Negara tak bisa dihalau. Sempat terdengar juga teriakan dan sejumlah massa aksi terkait Papua Merdeka. Massa juga membawa bendera bintang kejora. Salah seorang perwakilan massa mengaku sulit mendapatkan informasi terkait kejadian di Papua Barat. Dia meminta akses media dibuka seluas-luasnya.